Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Sunita dan teman-teman yang tengah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal mengenai penjualan downstream tanah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Honi Wardana dengan NIM 1817051096 dari kelas 5H. Berikut adalah soal yang akan saya bahas. Lex Corporation adalah perusahaan anak yang dimiliki 90% oleh Garsu Corporation yang diperoleh sebesar $360.000 pada tanggal 1 Januari 2010. Biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar kepemilikan yang diperoleh. Laba bersih Lex untuk tahun 2010 adalah $90.000 dan laba Garsu di luar labanya dari Lex adalah $110.000. Laba Garsu termasuk keuntungan sebesar $10.000 yang belum direalisasi atas tanah yang berharga pokok $50.000 dan telah dibayar kepada Lex seharga $60.000. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimanakah ayat jurnal pada akuntansi yang dibuat oleh Garsu Corporation untuk investasinya pada Lex per 31 Desember 2010? Berikut akan dibahas mengenai penyelesaiannya. Nah, ayat jurnal yang pertama yakni investasi dalam Lex pada laba dari Lex sebesar $81.000, di mana ayat jurnal ini dibuat untuk mencatat 90% dari $90.000 laba yang dilaporkan oleh Lex. Jadi 81.000 ini didapat dari mengalihkan $90.000 dikali 90%. Kemudian ayat jurnal yang kedua yakni laba dari Lex pada investasi dalam Lex sebesar 10.000 untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan tanah kepada Lex. Nah, ayat jurnal berikut akan mengeliminasi keuntungan atas penjualan tanah dan mengurangi akun tanah menjadi $50.000 harga pokoknya bagi entitas konsolidasi. Ayat jurnalnya yakni keuntungan atas penjualan tanah pada tanah sebesar 10.000, di mana ayat jurnal ini dibuat untuk mengeliminasi keuntungan atas penjualan tanah antar perusahaan dan mengurangi tanah ke biaya dasarnya. Kemudian tahun setelah penjualan antar perusahaan, di mana penyesuaian kertas kerja untuk mengurangi tanah ke harga pokoknya bagi entitas konsolidasi setelah tahun penjualan downstream antar perusahaan adalah sebagai berikut. Investasi dalam Lex pada tanah sebesar 10.000, di mana ayat jurnal ini bertujuan untuk mengurangi tanah ke dasar biayanya dan menyesuaikan akun investasi untuk menetapkan resiprokal dengan akun ekuitas Lex pada awal periode. Selanjutnya, untuk penjualan pada tahun berikutnya untuk entitas luar, kita harus mengasumsikan bahwa Lex menggunakan tanah selama 3 tahun dan menjualnya dengan harga $75.000 pada tahun 2014. Pada tahun penjualan, Lex melaporkan keuntungan sebesar $15.000, di mana hasil ini didapat dari hasil penjualan sebesar $75.000 dikurangi dengan harga pokok sebesar $60.000. Tapi, keuntungan bagi entitas konsolidasi adalah sebesar $25.000 yang didapat dari hasil penjualan sebesar $75.000 dikurangi dengan harga pokok bagi Garsu sebesar $50.000. Garsu mengakui keuntungan atas tanah tahun 2014 menurut metode ekuitas dengan menyesuaikan laba investasinya pada tahun tersebut, di mana ayat jurnalnya yakni investasi dalam Lex pada laba dari Lex sebesar 10.000 untuk mengakui laba atas penjualan tanah Lex yang sebelumnya ditangguhkan. Kemudian, ayat jurnal pembukuan terpisah Garsu ini menetapkan kembali persamaan antara investasi dan 90% ekuitas Lex pada tanggal yang sama, di mana ayat jurnal kertas kerja berikut akan menyesuaikan keuntungan sebesar $15.000 bagi Lex dengan keuntungan konsolidasi atas tanah sebesar $25.000. Dengan ayat jurnal yakni investasi dalam Lex pada keuntungan atas tanah sebesar 10.000, di mana untuk menyesuaikan keuntungan atas penjualan tanah dengan keuntungan $25.000 bagi entitas konsolidasi. Kemudian, ayat jurnal pada tahun terjadinya penjualan ini hampir sama dengan ayat jurnal kertas kerja setiap tahun 2011, 2012, dan 2013 untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi dari penjualan tanah. Perbedaannya adalah pengkreditan ke keuntungan karena tanah tidak tampil. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai penyelesaian soal penjualan downstream tanah oleh Garsu Corporation kepada Lex Corporation. Semoga pembahasan saya bisa dimengerti dan terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan selamat siang.